Kalau aku sih berat untuk hidupnya enggak, cuman gunjingan kiri kanan. Gunjingan? Gitu kan. Iya, gunjingan orang-orang gitu. Dalam setahun ada 12 bulan. 1 bulan yang kamu lihat saya senang, 12 bulannya kamu tahu 11 bulannya kamu tahu saya seperti apa gitu. Jujur Kak Intan, kita kurang secara segi finansial itu nggak enak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Erlita di Titik Putih. Para sahabat, seperti biasa kami akan selalu menghadirkan sosok-sosok yang penuh inspiratif. Mungkin mereka bukan seorang selebritis, mungkin mereka bukan seorang yang bernama besar, tapi ternyata mereka mempunyai peran yang cukup besar dalam hidupnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa survive dan bertahan dalam hidupnya dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, itu yang paling penting, bagaimana diri ini bermanfaat buat orang sekitar. Kali ini yang hadir di saya ya, samping saya ini adalah seorang ibu yang luar biasa ya, Wonder Woman ya, Wonder Mom, yaitu Ibu Penny. Assalamualaikum Ibu Penny. Waalaikumsalam Kak Intan. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu masuk studio nih sahabatnya, rame nih studionya Titik Putih langsung ketawa-ketawa gitu ya langsung ya. Ya. Emang pembawaannya begini ya Bu? Nggak perlu diruqyah berarti. Oh jangan. Alhamdulillah aja ya. perawakannya kayak gini Kak Intan, di tengah terpaan hidup gitu kan. Kita sebagai seorang ibu tuh harus waras gitu. Waras secara batin yang utama kan. Karena kan pasti Kak Intan pernah dengar kata-kata anak bahagia yang utama dilahirkan dari ibu yang bahagia. Jadi itu pedoman saya tuh selama ini tuh. Belum nanya aja yang keluar udah kata-kata yang super powerful nih. Belum mulai nih padahal nih, baru di ujung doang nih. Ibu, tapi saya setuju Bu. Anak-anak bahagia itu tercipta dari ibu-ibunya yang bahagia ya. Yes, ini bener. Kebayang anak-anak ibu pasti bahagia nih punya ibunya kayak Bu Penny nih. Masya Allah, insya Allah ya. Insya Allah. Bu Penny memang anak berapa sih Bu Penny? Alhamdulillah dikasih amanat sama Allah, kepercayaan 4 Kak. 4? 4 tuh ada cowok cewek atau? Yang pertama cowok. Namanya siapa? Alif Wiliansa. Alif Wiliansa. Wiliansa, cakep namanya. Oh iya kayak emaknya babanya. Iya. Yang kedua siapa? Siva Kotrunada. Siva Kotrunada. Yang ketiga? Sahwahita Ratri Kirana. Panjang. Yeah. Yang keempat? Sahada Natia Antia. Nah itu ada artinya tuh. Apa tuh? Yang anak keempat. Apa artinya? Kebetulan kan saya udah nggak boleh hamil lagi sama dokter karena kenapa? Setiap ngelahirin tuh saraf mata saya ada yang putus katanya. Jadi tuh sampai saya nggak ada minus, sampai terakhir minus saya 10 tuh. Jadi ini minus 10 nih. Jadi akhirnya sama dokter diputuskan udah 4 anak cukup. Jadi steril. Nah, jadi saya kasih nama anak terakhir itu Sahada Natia Antia. Sahada itu artinya penutup yang berhati mulia. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa tercapai namanya ya. Amin. Bu, kan Ibu juga berprofesi sebagai driver online ya? Iya, betul. Ya, driver ojek online. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini single mom betul? Single mom. Suami? Sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya beliau kan sempat stroke. Jadi itu nggak bisa kerja lagi. Jadi secara tidak langsung sudah menjadi tulang punggung keluarga juga kan. Sebelum suami meninggal. Jadi ibu dari 4 orang anak sendirian. Yes. Berat ya? Kalau aku sih berat untuk hidupnya enggak, cuman gunjingan kiri kanan. Gunjingan? Gitu kan. Iya, gunjingan orang-orang gitu. Karena saat saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dengan profesi saya sebagai ojek online, mereka pasti nyepelein. Berapa sih penghasilannya? Kok anak 4 gitu kan? Bisa punya kendaraan gitu kan. Ya kendaraan aku saya pakai kan memang kerjaan saya ya? ojek kan, walaupun dengan masih cicilan gitu. Orang-orang itu nggak bakal melihat survive saya tuh untuk anak-anak, supaya anak-anak waras tuh nggak ada yang lihat gitu loh Kak Intan. Mereka cuma taunya nyari ngorek gitu loh. Ini beneran gak sih kamu ngojek, real ngojek atau real kamu tuh tanda kutip sampai
saya pikir saya sudah berpakaian seperti ini tuh pinginnya akan kan meredam ya. Meredam. Ternyata sampai ada ada itu tuh notif kalau saya tuh jadi istri simpenan, ya ampun, istri masih aja ya. Iya. Simpenan mah logam mulia aja ya. Ember. Bu, mau tanya Bu, kenapa kok akhirnya Ibu memilih profesi sebagai driver ojek online? Maksudnya kan, kenapa Ibu nggak coba pekerjaan yang lain tuh? Maksudnya buat perempuannya itu luar biasa loh, struggling di jalan raya, belum dapat customer yang unik-unik ya? Ya itu tadi kan waktunya fleksibel, di mana saya bisa menyesuaikan tuh Kak Intan, anak-anak setelah saya antar tuh anak-anak sekolah gitu kan, saya langsung nyalain aplikasi sambil lihat jamnya kan, bisa saya pulang dulu gitu kan, nanti lanjut lagi gitu, kayak gitu sih Kak Intan. Jadi tuh ojek online ini alternatif buat kayak kami lah gitu, ibu rumah tangga yang setidaknya nggak punya keahlian gitu kan, yang butuh pemasukan gitu. Bu, tapi terlepas dari itu ya para sahabat ya, dari Bu Penny itu saya belajar, karena kan dari tim Titik Putih ada menginfokan gitu ya, Bu Penny ini memang wanita, single mom, terus kemudian punya 4 orang anak, anak-anaknya kuliah, Masya Allah, yang paling kecil SMA, ya SMK ya? SD kelas 4. Oh, yang paling kecil SD kelas 4, kemudian tapi yang 2 udah kuliah gitu ya? Ya, yang 2 udah kuliah, alhamdulillah. Itu kan satu hal yang buat saya wow gitu, di antara orang yang mungkin merasa bahwa udah hidup udah susah lah, udahlah yang penting bisa makan juga udah bersyukur. Kok Bu Penny bisa seperti itu sih, memberikan semangat untuk anak-anak, kamu harus sampai di titik ini. Kenapa Bu? Sebenarnya sih saya yang terima kasih tuh Kak Intan sama anak-anak gitu kan. Saya pun sebenarnya sebagai orang tua pada umumnya pinginnya anak-anak ya udah deh kamu kerja sambil kuliah gitu kan. Tapi ternyata nih anak-anak ini keren tuh. Aku selalu di hati aku berterima kasih. Mungkin secara finansial kami itu kurang gitu, tetapi Allah memberikan kami tuh kekayaan, rasa bersyukur yang melimpah ruah. Ya, jadi tuh anak-anak pas memutuskan untuk kuliah, ya saya sebagai seorang ibu ya dukung gitu kan, tetap doa sama Allah gitu loh Kak Intan. Ya Allah, bila mana memang ini bisa merubah takdir kami gitu kan. Takdir kami itu maksudnya jujur Kak Intan, kita kurang secara segi finansial itu nggak enak. Iya. Karena serba terbatas ya. Nah, terbatas. Sampai tuh kadang mungkin bagi orang, saya sempat nih saya dapat customer gitu kan, Mbak hari ini anak saya girang nih katanya. Kenapa gitu? Tiap minggu dapat jatah makan mie goreng. Oh sama Bu, anak saya juga girang. Jatah mie goreng Mbak? Enggak, jatah ayam seminggu sekali. Itu jadi saat saya nggak bersyukur dengan makan mie ayam tiap hari, ternyata ada orang yang bersyukur dengan makan mie instan seminggu sekali gitu loh. Jadi Allah itu memberikan kadar kemampuan gitu Kak Intan gitu kan. Mungkin kalau saya di posisi beliau, customer saya itu kan, ya saya mungkin bisa memenuhi gitu ya. Jadi hal-hal yang simpel menurut kami itu hal yang biasa, ternyata di mata orang lain itu spesial. Luar biasa. Luar biasa banget, gitu kan. Kadang-kadang kita lupa bersyukurnya di situ ya Bu ya. Iya. Terus tadi Bu bilang kan menjadi orang yang tadi serba terbatas secara finansial tuh nggak nyaman ya. Salah satunya ketika anak mau kuliah. Nah, itu gimana tuh? Mau kuliah tuh akhirnya anak aku tuh yang nomor 2 kan dia pingin banget kuliah karena kan dia tata boga tuh Kak Intan. Mah ini kok ada jalur undangan di mana nanti UKT-nya tuh murah kok mah gitu kan. Jadi anaknya juga punya motivasi untuk majunya. Alhamdulillah. Bagus ya. Jujur Kak Intan, aku ini kurang secara sekolah tuh apa namanya ya, belajar. Akademi. Tapi anak-anak dikirimkan sama Allah tuh otak, alhamdulillah rata-rata anak aku tuh di atas 9. Masya Allah. Sampai akhirnya mereka nyari sendiri itu jurusannya. Saya tuh nggak pernah ngebatasin anak-anak mau kemana. Yang penting kamu happy, kamu jalanin, kamu tanggung jawab sama pilihan kamu.
Nah, itu ya rules dari mamahnya. Aku udah kayak gitu tuh pasti bilangnya. Sampai akhirnya tetap kan kita sebagai orang tua doa terus yang terbaik. Alhamdulillah tuh Kak Intan, anakku yang pertama keterima di PTN. Alhamdulillah ya Allah. Aku udah sujud syukur tuh Kak Intan. Tetap namanya manusia. Oh, baru PTN, bukan universitas. Itu dari orang-orang sekitar. Masih ada aja yang nyinyir ya. Julid, ya nyinyir Allah. gitu. Jadi mereka nggak bakal puas gitu loh. Karena jadi aku selalu berpikir semakin kita sukses di mata mereka ya, di mata mereka gitu, semakin mereka nggak seneng gitu. Tapi perasaan ibu gimana tuh begitu tahu si kakak itu dapat jalur undangan di rumah PTN. PTN kan perguruan tinggi negeri. Semua orang berlomba-lomba Bu mau sana. Salah satunya anak saya yang termasuk berlomba-lomba masuk sana gitu ya. Tapi anak ibu Masya Allah, alhamdulillah tapi jalur tes. Kalau anak ibu kan jalur undangan kan. Itu gimana Bu ketika ibu tahu itu rasanya? Sujud syukur. Pertama tuh nangis bahagia deh tuh. Ya Allah terima kasih banyak gitu. Nangisnya nangis bahagia. Pasti. Yang kedua saya nangis sedih. Kan biayanya gimana gitu kan. Yang kedua tapi negeri juga kan? Negeri juga kan? Negeri juga. Katanya ya udah mah nanti gitu. Terus aduh Kak, kita kan dengar dari teman-teman tuh ada yang sampai jutaan gitu, paling kecil sekian gitu, nominalnya ada yang 2 digit, 3 digit gitu. Terus alhamdulillah Mak, Kakak dapet segini nih Mak, bayar berapa Kak? 500.000 mah katanya gitu. Orang mah pada puluhan juta. Puluhan juta. Anak ibu 500.000. Allah mah baik ya. Allah mah baik gitu Kak Intan. Bener. Jadi kalau Allah bilang nikmat mana lagi sih yang kamu dustain gitu. Nikmat mana lagi sih yang kamu dustain. Kalau dulu tuh Kak Intan, saya tuh kalau denger ajan antar tanggung, waktu mepet-mepet gitu. Kalau sekarang ajan langsung. Insya Allah aku sempetin cari masjid terdekat deh gitu. Bu ngedidik anaknya tuh gimana sih Bu? Single mom, sendirian, anak 4, kerja. Itu bangun komunikasi sampai anak-anak tuh punya motivasi, punya hidup harus lebih baik tuh gimana Bu caranya? Tiap hari saya pasti ngomong ke anak-anak, doain ya. Mama hari ini rezekinya, kamu punya kebutuhan apa? Ma aku mau beli ini kalau mama ada uang. Anak-anak selalu kayak gitu tuh Kak Intan. Mereka nggak langsung bilang, Ma mau beli ini ya gitu. Enggak, Mama semoga hari ini Mama ngojeknya rame ya, amin. Soalnya aku ada yang mau dibeli nih gitu. Itu dari mereka seperti itu kan ada keikhlasan gitu. Dan yang kuncinya tuh Kak Intan, mohon maaf ya, namanya anak-anak, walaupun udah besar kan tetap mereka punya kesibukan masing-masing, rasa lelah yang kita nggak tahu tuh. Saya nggak pernah tuh nyampe rumah mau kayak kapal pecah, saya nggak pernah. Ini Mama udah capek ya, Mama ini harus marah gitu tuh gitu. Saya nggak tuh, saya kerjain aja karena dengan saya pulang auranya yang udah positif, ya kan, anak-anak tahu. Saya kayak begini tapi nggak marah gitu. Kenapa Mama nggak marah ya? Saya cuma bilang, Mama tahu kok kalian punya tanggung jawab. Mama tanggung jawab Mama nyari nafkah, tanggung jawab kalian belajar. Mama cuma pingin kasih Mama nilai. Udah. Jadi kalau saya nggak pernah marah-marah tuh Kak Intan, anak-anak jadi tahu kan tuh. Jadi kayaknya pola asuhnya percaya dan memberikan tanggung jawab sama mereka ya gitu ya. Benar Kak Intan. Jadi tuh 4 anak itu punya tugas masing-masing tuh Kak Intan. Anak yang pertama tugasnya kebersihan, yang cowok tuh Mas Alif. Yang kedua Teteh bagian belanja. Yang ketiga bagian bersih-bersih rumah, yang SMK. Yang terakhir nih SD masak nasi. Oh, jadi semua dapat pekerjaan rumah ya. Jadi tanggung jawabnya dibentuk. Ada di si kakak Mas Alif nih komplain dia. Oh, enak nih si Teteh belanja, ya udah dituker gitu kan. Aku bilang dituker. Biar ngerasain. Nah, ternyata belum nyampe baru keluar rumah, dia balik lagi. Enggak, pusing kakak. Ayo udah. Iya ya. Bu, apa sih tantangan terbesar dalam menjalani perannya sebagai ibu 4 orang anak? Pernah nggak momen-momen ngerasa gitu, ya Allah kok berat banget ya gitu, ya Allah kok. Gitu. Kan ada orang merasa di titik down ya. Ada. Kapan tuh Bu? Ya kan kebetulan, ini boleh nggak sih cerita? Boleh dong. Boleh. Kebetulan kan motor tuh masih kredit gitu kan.
Maksudnya aku ada keterlambatan gitu kan, sedangkan kan tuh motor mata pencarian saya gitu, nyari sono sini gitu, nggak dapet gitu, sampai kadang kok gini banget ya gitu, kadang kita ngandelin manusia kayak gini gitu ya, sampai aku pun punya sangkutan utang gitu, sampai ada yang nagihnya tuh nggak ngenakin gitu, makanya tadi saya selalu bilang jadi orang secara finansial tuh di bawah itu nggak enak gitu loh Kak Intan gitu. Jadi anak-anak tuh yang selalu motivasi saya, Mama, udah Mama tuh nanti kalau kita udah pada kerja, Masya Allah, gitu. Anak-anak kamu yang begitu? Iya, Mama boleh keluar, bawa motor aja, udah Mama mau kemana deh katanya, gak usah ngambil orderan katanya gitu. Iya katanya, udah Mama gak usah mikirin apa-apa gitu. Tuh anak-anak tuh ininya ibu banget tuh. Tabungan ibu masa depan banget tuh ibu. Masya Allah. Masya Allah. Ada, udah banyak nih Kak Intan kalau saya ceritain tuh anak-anak ininya bener-bener gitu tuh. Mereka sayangnya sama saya tuh kayak apa gitu kan. Ibu kalau lagi capek kayak tadi tuh karena misalnya ya taruh ya harus bayar ini, harus kebutuhan ini. Itu biasanya apa sih yang ibu lakuin sampai akhirnya ya harus jalan gitu? Ya yang utama sih pasrah sama Allah gitu kan. Ya Allah, saya tahu kok Allah itu pasti nggak salah ngasih ujian di pundak hambanya gitu. Saya yakin setelah ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ada gembok, ada kunci gitu Kak Intan. Itu sih yang bikin aku tetap bisa survive, kuat gitu tuh. Terus kadang ada orang, kok lu enak ya jadi elu gitu. Enak ya jadi elu gitu. Itu tadi ini orang matanya gimana ya gitu kan dia gitu kan. Kalau dibilang saya anak 4, kerjaan saya ojek online, single mom pula gitu kan. Single mom nih ya gitu kan. Kok kamu bisa bilang enak jadi saya gitu kan. Oh berarti saya alhamdulillah sama Allah saya ditutupin kesusahan saya. Nah yang lebih sedih lagi nih kalau Ramadan nih Kak Intan. Iya gimana tuh? Ih Mbak Penny mah enak tuh. Puasa anaknya bentar lagi tuh dapet santunan di mana-mana tuh jadi kayak aku di situ tuh dalam setahun ada 12 bulan. 1 bulan yang kamu lihat saya senang. 12 bulannya kamu tahu saya 11 bulannya kamu tahu saya seperti apa gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Sampai si Dede itu kalau dapat uang santunan tuh nanya, "Mama, beras di rumah ada nggak ya?" Kenapa Dede? Sepatu Dede mah udah rusak nih gitu. Kalau uang santunannya cukup, boleh nggak Dede beli sepatu? Itu uang santunan kan haknya dia kan, tapi tetap anakku tahu. Anak sekecil itu tahu kebutuhan di rumah kami itu seperti apa gitu. Kayak gitu Kak Intan. Itu kalau bukan Allah yang menggerakin hati anak-anak tuh, egois mereka itu dilepas tuh enggak. Bisa bersabar ya. Jadi dia bisa nanya gitu, nah ada nggak? Kalau nggak ya udah tas sepatunya tahan dulu gitu. Tahan bisa dulu. Ya? Usia berapa sih Dede? Dede tuh 9 tahun. Nanti Mei dia 10 tahun. Jadi tuh kalau malam kan saya nggak pernah ngojek tuh Kak Intan. Nah karena ini kan kejar setoran lah kasarnya. Mama ada orderan diambil ya? Diambil deh, kan Dede bentar lagi ulang tahun. Aku bilang gitu kan, rayuan mautnya saya nih ke dia gitu kan. Dede emang nggak mau dapat hadiah dari Mama. Oh iya ya, ya udah ya Allah, semoga Mama dapat orderannya banyak ya Allah. Pulang dengan selamat ya Allah. Coba Kak Intan. Anakku 4. Kalau Kak Intan tanya, kok anak-anak bisa kayak gitu? Iya. Bonding. Mau yang gede, mau yang kecil, mau yang udah balik, mau yang udah kayak api, udah yang punya temennya deket deh. Saya selalu meluk anak saya. Selalu meluk ya? Saya meluk, selalu cium keningnya mereka. Selalu nanya, hari ini gimana di sekolah? Hari ini ada kelas apa enggak? Kakak, jangan lupa sholat ya Kak. Kakak, jangan lupa ya. Hati-hati kalau bawa motor, kakak itu kan anak laki satu-satunya, tanggung jawabnya berat ya Kak, gitu kan. Jadi ke anak tuh saya selalu mempraktekkan. Misalnya saya mau pergi nih Kak Intan, saya bilang nanti Mama jam 7 Mama pergi.
Mama pulang nanti jam 10. Oke, Mama hati-hati. Nah nanti anak-anak bakal kayak gitu, Ma. Kakak hari ini pulangnya harusnya jam 2. Tapi ternyata ada kelas dadakan nih. Kakak pulang sore. Sore itu jam berapa? Oh iya, sore sekitar jam 5-an. Oke, sudah. Nanti jam 5 lewat 15, dia nggak ada kabar ke saya tuh Kak Intan. Saya tanya, kakak di mana? Gitu. Karena komitmennya jam 5 ya. Jam 5. Jadi komunikasinya sebegitu terbukanya ya. Tadi bondingnya tuh kuat ya. Temennya mereka tuh siapa saya tahu gitu Kak Intan. Karena saya selalu bilang, kamu pergi ada mesti nomor kontak teman kamu gitu. Kalau nggak dikasih nggak usah pergi. Itu value-nya banget ya. Maksudnya nilai yang ibu tanamkan ke anak-anak tuh luar biasa itu sampai anak-anak memahami ya. Kita boleh salah di masa lalu, kita boleh punya inner child kita yang nggak selesai. Jangan disalahkan, jangan anak-anak kita nih ngerasain gitu. Saya punya inner child satu Kak Intan, lapar. Kenapa dengan cerita lapar? Jadi tuh dulu saya tuh tinggal sama nenek. Nenek tuh dititipin cucunya banyak gitu tuh. Saking banyak itu telur dulu 1 dibagi 4 tuh, 1/4 gitu. Jadi orang tidur karena kenyang, kami tidur karena lapar. Jadi lagi trend lagi itu kapan ya? Lagi trendy itu semiskin apa sih hidup kalian gitu? Oh, gue pernah makan nasi pakai garam, gue pernah makan nasi pakai bla bla bla. Saya komen, gue pernah tuh semiskin gue makan nasi asep. Nasi apaan tuh? Bingung nggak Kak Intan nasi asep? Nasi asep itu nih, jadi ada tukang sate nih, jadi tiap malam itu tukang sate lewat depan rumah nih, kita nungguin tuh. Kalau tukang satenya udah ada pembeli, kita kan berdoa biar ada yang beli nih. Ngebakar kan tuh satenya, ada asapnya. Saya buru-buru ngambil nasi. Makan nasi sama asap. Di masa itu ya? Di masa itu. Jadi tuh ada inner child saya tentang lapar. Jangan sampai anak-anak ngerasain kelaparan apa yang saya rasain gitu. Kalau dibilang dengan saya yang 15 jam sehari di motor gitu. 15 jam. Keluar rumah dari jam berapa tuh berarti? Dari subuh, selesai anak-anak antar tuh Kak Intan. Dan saya punya prinsip, saya nggak pernah masak pagi. Saya cuma bikin sarapan. Kenapa? Kenapa tuh? Ada ilmunya tuh Kak Intan. Walaupun saya ada uang, saya nggak pernah mau menuhin kebutuhan dulu di pagi hari. Jadi saya pingin anak-anak bantu doa ya, biar mama ada rezeki hari ini kita bisa makan. Kamu pengen makan apa gitu kan? Soal ditekankannya dari itu aku lihat Bu Penny tuh doa. Jadi ya contoh kayak hari ini gitu kan. Hari ini tuh Masya Allah bener gitu. Di tengah hujan, guyuran hujan kan berkah tuh. Tiba-tiba kok kalau udah WA masuk lebih dari 2 kali bunyi itu, saya berpikir anak-anak nih urgent gitu. Nggak tahu ya kok, hai pagi Bu Penny dengan ini, masih inget nggak saya gini. Terus saya cuma bilang, ya Allah gitu kan ya. Kok bisa ya gitu, seorang Penny gitu, single parent, tukang ojek gitu, kok mau ya ada orang pengen tahu kisah saya nih gitu, buat apa sih gitu, biar jadi motivasi Bu buat untuk wanita di luar sana tuh, biar bisa survive gitu kan. Kita mau survive tuh cuma satu, Kak Intan. Apa tuh kuncinya? Hargain diri kita sendiri. Setuju. Benar gak sih? Betul banget. Jadi kalau dibilang, alah ngapain sih milih-milih, janda anak 4 aja milih, oh iya dong anak gua 4 bro gitu kan, main pilih aja gitu. Justru kita eksklusif ya. Iya kan. Bu Penny, amalannya apalagi sih selain doa, soalnya kok saya sih ngeliat Bu Penny, tadi Bu Penny bilang gitu kan, apa sih yang orang pengen tahu tentang cerita aku ibu single gitu kan, anaknya 4, terus driver ojek online. Sampai tuh. ada yang justru Bu ini menginspirasi, mengajarkan kita bahwa masih mau ngeluh gitu kan, masih mau ngeluh masih mau minta ini minta itu dan menganggap semua itu nggak enak gitu kan gitu ya. Iya bener-bener, sampai ada tuh dibikinin buku loh saya. Sama Kak Marcel apa gitu biasa. ya. Dibikinin buku ya? Dibikin buku sama beliau tuh tentang ibu-ibu kuat gitu tuh. Terus ibu kuat, ibu hebat. Masya Allah. Jadi ada juga kata-kata tuh, mungkin saya bukan ibu yang sempurna buat anak-anak Kak Intan. Tapi saya yakin cinta saya buat anak-anak itu sempurna.
Ini yang dibilang kisahnya nggak ada apa-apa, justru ada apa-apanya, banyak banget message yang didapatkan Bu Penny. Sebelum kita udahin nih ngobrol-ngobrolnya, ada nggak yang mau Bu Penny sampein buat anak-anak di rumah? Kan anak-anak nanti melihat tayangan ini nih. Masya Allah. Silakan Bu Penny boleh sebut sapa nama anak-anak Bu Penny satu-satu. Kemudian apa yang mau Ibu sampaikan, silakan. Halo kakak, teteh, dedek. Alhamdulillah nih hari ini Mama bisa langsung ngomong. Jadilah anak-anak hebat, jadilah anak-anak yang mengejar mimpi kalian. Tapi tetap satu, takut sama Allah. Takut sama Allah ya nak, jangan lupa sholat ya nak. Kalian sukses, ada orang yang datang minta bantuan, kalian bantu ya nak. Seperti orang-orang yang telah bantu kita selama ini ya nak ya. Jangan lupa ya nak untuk sholat nak. Ya. Masya Allah. Kak Iten. Luar biasa. Ibu hebat yang selalu mencintai anak-anaknya, kasihnya tulus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya tiap hari ada aja yang sedekah Kak Inten. Sedekah makanan. Jadi Allah itu nggak bakal ngebiarin umatnya, mohon maaf ya, kelaparan, kesusahan itu nggak. Karena rezeki nggak pernah tertukar. Nah, amin. Dia, amin. Masya Allah Bu Penny. Pengen ngobrol panjang lebar ya, tapi bener. waktu terbatas ya Bu Penny. Silakan Bu Penny. Kalau tadi Bu Penny bilang apa sih menariknya dari seorang Ibu Penny? Ibu single mom, anaknya 4. Terus sebagai seorang driver ojek online, tapi ternyata begitu saya ngobrol di sini, nggak lama ngobrolnya, saya mendapatkan banyak banget nilai kehidupan yang akhirnya justru menampar saya juga gitu ya. Bahwa kita terlalu banyak berharap, kita terlalu banyak bermimpi, kita terlalu banyak lihat ke atas, lupa kalau sebenarnya banyak banget yang harus kita syukuri dari hidup kita. Terus udah gitu banyak banget dari orang sekitar kita yang mungkin bisa kita rangkul, yang kita ajak berbagi, kebaikan akan menghasilkan kebaikan, dan yang terpenting adalah tadi itu kutipan dari Bu Penny, ajarkan anak-anak untuk selalu berdoa dan ingat sama Allah, kata Bu Penny ya. Karena dengan berdoa, mengajarkan kemandirian, tanggung jawab, insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak hebat di kemudian hari. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Penny atas sharingnya. Insya Allah Bu Penny rezekinya semakin banyak, anak-anak sukses semua dunia akhirat, dan pada akhirnya anak-anak membahagiakan ibu ya. Amin, doa yang sama. Amin. Sahabat, tiba waktunya untuk kita pamitan. Waduh, rasanya saya mau ikutan nangis juga sama Bu Penny nih. Nanti mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi para sahabat, bisa menjadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan ya. Saya mohon pamit, kita ketemu lagi di Titik Putih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.